Nah, sang suami si Milet yang sudah tidur duluan tiba-tiba kebangun itu sekitar pukul 2 malam karena ia mencium bau gosong atau bau terbakar. Karena dia panik ya, dia gedor-gedor itu tamu yang ada di losmennya, dia gedor-gedor satu-satu karena ia ingin mencari sumber api kan, jangan sampai losmen dia terbakar gitu. Nah, ternyata dia mikir ada sumber api yang ada di kamar-kamar tamunya. Ternyata yang terbakar adalah istrinya sendiri. Bayangkan, istrinya sendiri. Milet menemukan Nicole yang sudah tergeletak di dekat perapian dan nyaris terbakar habis. Jadi sebagian kepalanya, tungkainya dan beberapa tungkai belakang itu yang hanya tersisa, yang ikut tersisa. Nah, bagian-bagian. Oke semuanya, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Cerita Laras Senja. Terima kasih. Hai guys, balik lagi di channel Cerita Laras Senja. Jadi karena beberapa vlog gua yang bercerita tentang kisah-kisah yang menarik dan juga dapat menghibur itu banyak yang nonton, jadi gue putuskan untuk bikin konten lagi yang bisa menghibur kalian yang mungkin belum masuk kantor atau masih work from home di rumah. Kita ketahui saat ini pemerintah juga sudah mulai melonggarkan PSBB, jadi kalau untuk di DKI kantor-kantor sudah mulai buka, cuman yang memang sekarang sedang dilema juga karena jumlah korban terus bertambah. Sekarang saat ini sudah sampai 30.000 dan ya kita berdoa agar kita bisa melewati puncak wabah ini dan segera semua dapat beraktivitas kembali dengan normal, orang bisa bekerja kembali, bisa berdoa kembali, dan juga anak-anak yang sekolah bisa masuk ke sekolah lagi. Oke, jadi di vlog kali ini gue mau share kisah-kisah menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar ya. Kali ini gue mau angkat kisah-kisah orang yang terbakar secara spontan. Kalian pernah dengar nggak? Jadi ada orang yang tiba-tiba terbakar dan itu nggak tahu penyebabnya. Jadi bukan gara-gara dia dibakar atau kena bensin atau mungkin sengaja dibakar, enggak. Jadi orang-orang ini memang ya tiba-tiba meninggal karena terbakar aja gitu. Jadi ada tiba-tiba ada yang membakar tubuh mereka sehingga menjadi abu. Orang yang terbakar secara spontan ini dilaporkan mulai pada zaman pertengahan atau awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Nah, banyak waktu itu literasi atau literatur yang merinci dan menceritakan kejadian ini gitu, menceritakan bahwa ada orang yang memang bisa terbakar secara spontan gitu. Jadi paling enggak ada kisaran 200 orang yang dilaporkan mengalami kecelakaan seperti ini di rentang abad 4 abad tersebut. Jadi dari abad ke-17 sampai abad ke-20 gitu. Nah, ini saya juga mendapatkan cerita ini karena saya menemukan buku menarik ini dari om saya. Dia bilang, wah ini ada buku menarik nih yang bisa lu explore. Oke, jadi gua explore aja. Jadi buku ini dikarang oleh Dr. Alexander Sindoro gitu. Jadi ini adalah buku misteri yang mungkin saat ini belum terpecahkan gitu. Dan di zaman tersebut banyak yang menghubungkan bahwa kecelakaan orang terbakar secara spontan ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan, karena pada zaman tersebut dokter-dokter konvensional saat itu tidak mempercayai bahwa jaringan tubuh manusia dan tulang dapat terbakar dan menjadi abu secara spontan gitu, karena menurut mereka jaringan tubuh manusia dan tulang hanya dapat terbakar menjadi abu pada temperatur yang amat tinggi, yaitu lebih dari 3000 Fahrenheit. Dan tentu saja kalau kita melihat bahwa ada kejadian-kejadian bahwa seorang tiba-tiba terbakar, tubuhnya sudah menjadi abu dan hanya menyisakan seperti hanya pergelangan tangan atau pergelangan kaki, ini tentunya menjadi sebuah keadaan yang sulit dijelaskan. Jadi pada zaman itu kasus-kasus seperti ini tuh lebih dianggap sebagai sebuah
balasan dari Tuhan ketimbang mereka mempercayai hal itu, karena mereka kurang logis gitu kalau tiba-tiba manusia dapat terbakar gitu. Nah, salah satu kejadian paling awal tentang manusia yang secara spontan terbakar ini dicatat oleh Thomas Bartholin di tahun 1673. Nah, pada waktu itu seorang perempuan tiba-tiba terbakar di Paris. Jadi perempuan ini mengalami kecanduan alkohol yang cukup akut sehingga tidak dapat makan makanan bergizi selama 3 tahun. Jadi karena dia mengalami kecanduan alkohol, mungkin hidupnya agak kurang sehat, jadi dia tidak bisa makan makanan selama 3 tahun. Dan pada suatu sore ia tidur di tumpukan jerami dan terbakar di malam harinya. Nah, yang aneh, di pagi hari hanya ada kepala dan ujung jarinya saja yang ditemukan. Jadi bagian yang lain sudah menjadi abu. Dan kecelakaan ini diceritakan kembali oleh Pierre Imler. Jadi di tahun 1800 dia menerbitkan esai lengkap tentang subjek manusia yang terbakar gitu, esai yang pertama. Dan ini tentunya menjadi kasus yang penuh misteri saat itu. Lalu ada kejadian yang kedua. Kejadian terbakar manusia spontan ini juga dilaporkan oleh Claude Nicolas Lequet. Nah, dia adalah seorang dokter bedah yang sedang magang di Reims, Prancis. Jadi kejadiannya bahkan ia lihat sendiri gitu waktu ia tinggal di losmen. Mungkin karena dia ibaratnya sedang koas atau sedang magang, jadi dia sedang tinggal di sebuah losmen. Jadi ceritanya si pemilik losmen yang bernama Jean Millet mempunyai istri yang memang mempunyai kebiasaan buruk setiap harinya. Jadi tanggal 19 Februari 1725, karena losmen itu terisi penuh, maka Millet dan istrinya yang bernama Nicole itu tidur lebih awal gitu, karena memang losmennya waktu itu sudah terisi. Nah, karena kebiasaan minum minuman alkohol ini, Nicole si istrinya itu turun dan minum alkohol di depan perapian gitu. Nah, sang suami si Millet yang sudah tidur duluan tiba-tiba kebangun itu sekitar pukul 2 malam karena ia mencium bau gosong atau bau terbakar. Karena dia panik ya, dia gedor-gedor itu tamu yang ada di losmennya, dia gedor-gedor satu-satu karena ia ingin mencari sumber api kan, dan sampai losmen dia terbakar gitu. Nah, ternyata dia mikir ada sumber api yang ada di kamar-kamar tamunya. Ternyata yang terbakar adalah istrinya sendiri. Bayangkan, istrinya sendiri. Millet menemukan Nicole yang sudah tergeletak di dekat perapian dan nyaris terbakar habis. Jadi sebagian kepalanya, tungkainya dan beberapa tungkai belakang itu yang hanya tersisa, yang ikut tersisa. Nah, bagian-bagian terbakar itu adalah lantai yang ada di tubuh Nicole gitu. Jadi Nicole kan terbakar, di lantai itu ada sedikit bekas bakaran, dan juga kursi yang biasa ia duduki juga ikut sedikit terbakar gitu. Jadi mungkin di depan perapian itu ada sebuah kursi yang biasa Nicole duduk situ, itu juga terbakar tapi hanya sedikit. Nah, karena saking gaduhnya itu, kebetulan ada 2 polisi yang lewat saat itu. Dan tiba-tiba ya karena dia gaduh, karena ada kegaduhan losmen itu, 2 polisi itu pun langsung datang ke losmen tersebut, dan mereka juga melihat bahwa sisa tubuh Nicole ini masih berasap gitu. Jadi habis terbakar masih berasap, dan ya langsung saja 2 polisi itu langsung menangkap Jean Millet, sang suami, karena si Nicole ini memang terkenal sebagai wanita yang cerewet dan tukang mabuk-mabukan gitu di daerah situ. Jadi kecurigaan polisi dan warga itu menduga bahwa si suami itu memang sengaja ingin membunuh istrinya karena kebiasaan yang buruk itu. Mereka beranggapan bahwa si Millet itu menuangkan sisa-sisa botol minuman ke badan Nicole yang sedang tidak sadarkan diri, dan kemudian ia sengaja membakar istrinya. Nah, si Lequet ini dokter muda yang saat itu sedang menginap di situ, ya dia pas sedang kegaduhan itu dia langsung turun ke lantai dasar. Kemudian dia mengecek kejadian nahas itu gitu. Dan ia pun melihat bahwa waktu itu tubuh si istrinya itu masih ada asap-asap gitu dan benar-benar hangus gitu.
Akhirnya dalam persidangan ia pun bersaksi, di dokter muda ini bersaksi bahwa ia mengatakan bahwa ia tidak percaya bahwa ada perbuatan manusia yang bisa membakar gitu hingga sampai hanya tinggal tengkorak dan badannya saja yang sisa gitu. Kalau ia sengaja membakar pun kan biasanya paling dia bekas-bekas luka gitu kan. Ini enggak, ini jadi abu semuanya. Jadi si Millet itu, seorang dokter itu, si Likert ini, bahwa dia seorang dokter, dia pun bersaksi bahwa ia tidak percaya bahwa ini dilakukan oleh manusia. Nah, pengadilan waktu itu berjalan sangat alot. Jadi memang penuntut itu sangat yakin bahwa si Millet ini bersalah dan telah membunuh istrinya sendiri secara sengaja. Namun lantaran kesaksian Likert yang mengatakan itu, mungkin itu ya itu tadi. Jadi zaman itu tuh kalau ada kejadian itu tuh mereka percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan, gara-gara kelakuannya yang kurang baik. Nah, akhirnya karena memang tidak ada bukti yang cukup, namun akhirnya si Millet ini pun akhirnya dibebaskan dari hukuman mati. Jadi waktu itu dia didakwa hingga hukuman mati. Namun karena Millet mungkin sudah saking stresnya juga karena dia melihat istrinya tiba-tiba terbakar seperti itu, lalu ia dituduh, ia akhirnya depresi sangat berat dan akhirnya ia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit. Nah, ini ada cerita terakhir nih. Cerita yang ketiga datang dari seorang penari ya, bernama Phyllis Newcombe. Jadi ada sebuah penari yang berasal dari Inggris. Dia tiba-tiba terbakar di tengah lantai dansa di sebuah malam pada tanggal 27 Agustus 1938 di namanya Shire Hall. Jadi mungkin sebuah hall, waktu itu dia sedang mengadakan pesta dansa. Jadi gadis berusia 22 tahun ini sedang mengenakan gaun yang agak kuno gitu ya. Nah, di tengah lantai, ketika ia sedang meninggalkan lantai dansa itu, tiba-tiba gaunnya terbakar sendiri dan dalam beberapa detik saja badannya mulai terbakar dengan api yang berwarna biru. Bayangkan tiba-tiba ada sekujur tubuhnya terbakar dengan api yang berwarna biru, bukan merah lagi ya, biru. Kalau biru itu berarti kan sangat panas. Nah, tunangan gadis muda ini bernama Henry McAusland. Ia mencoba dengan berani untuk memadamkan api dengan tangan kosong, tapi terlambat karena mungkin memang api itu sangat besar dan itu sudah langsung membunuh Phyllis. Dan waktu itu Phyllis menderita luka bakar yang sangat mematikan sebelum ambulan datang gitu. Nah, saat pemeriksaan otopsi awalnya, si polisi ini mencurigai bahwa ada api dari rokok yang menyebabkan gaun gadis itu terbakar. Tapi dalam pemeriksaan sang ayah, si ayah dari perempuan ini membuktikan bahwa gaun yang dipakai korban itu tidak mudah terbakar. Jadi sang ayah membawa gaun atau bahan kain yang sama dengan gaun yang tersebut, lalu ia membuktikan bahwa pakaian ini tidak mudah terbakar dan pakaian ini bisa terbakar bila benar-benar ada api yang cukup besar untuk membakar gaun itu gitu. Jadi ia mengatakan bahwa ini bukan gara-gara sebuah api atau yang ada tersulut dengan api. Dan uniknya semua saksi di kejadian tersebut itu bersumpah bahwa mereka tidak ada yang membawa korek api satupun pada hari nahas itu. Jadi kasus ini belum terpecahkan sampai saat ini gitu. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti ini. Kalau di buku ini melaporkan bahwa ada sekitar 200 kejadian manusia dapat terbakar secara spontan gitu. Banyak penelitian hingga kini, ada yang bilang bahwa alkohol bisa membakar tubuh kita langsung karena mungkin kandungannya tinggi. Juga ada yang bilang bahwa usus kita itu bisa membakar tubuh kita karena mengandung zat yang mudah terbakar gitu. Ada beberapa penelitian yang bilang seperti itu, tapi tentu aja kasus seperti ini masih menjadi misteri. Tidak ada benar-benar temuan yang menentukan secara ilmiah bahwa kenapa orang bisa terbakar sendiri gitu. Dan ya ini, jadi kejadian seperti ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini dan menjadi cerita yang mungkin menarik ya untuk dibahas, karena
Mungkin bagi kalian yang tahu, mungkin kenapa emang bisa ya seperti itu, dan kejadiannya memang bisa. Kalian bisa googling kejadian-kejadian seperti ini banyak di internet gitu. Oke, sampai sini dulu cerita dan dongeng dari saya. Semoga cerita ini dapat menarik, dapat menghibur kalian yang sedang jenuh di rumah. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa share. Kalian juga jangan lupa like dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalian juga bisa komen tanggapan kalian seperti apa. Apa kalian juga punya analisa sendiri kenapa orang bisa terbakar secara spontan? Kalian tulis saja di kolom komen. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah.